Di sini kita akan ambil buku panduan. Ya, buku panduan pelajaran di setiap akhir dari sesi setiap pelajaran, pelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti di akhir sesi itu kita akan bahas tentang buku panduan. Ya, apa itu buku panduan ini? Ya, buku panduan ini dia adalah buku yang digunakan untuk melihat pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yang penekanannya dikhususkan pada materi-materi tertentu. Nah, jadi pelajaran panduan ini memandu kita untuk melihat apa saja yang perlu dibahas di setiap pelajaran. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Pelajaran 1 dalam bagian ini mempelajari apa ini buku, apakah ini rumah, ya ini sebuah rumah, tidak, ini adalah masjid, siapa ini. Jadi ini komponen atau kata-kata yang sudah kita ambil atau yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, jadi pertanyaan ma, kemudian ada a, kemudian cara menjawabnya na'am atau la, kemudian ada man, ya, man hada, siapa ini. Itu sekilas ya. Kemudian di sini ada catatan, ya perlu kita baca juga. Jadi ada ilmu-ilmu tambahan daripada setiap panduan. Di sini perlu kita ketahui hadza, dilafalkan hadza namun ditulis tanpa alif setelah huruf h. Ya, maksudnya adalah kata ini kan artinya ini. Ya, hadza itu artinya ini dalam bahasa Arab. Itu ditulisnya hanya seperti itu aja. Ya, tetapi kalau kita baca itu setelah huruf h ada panjang. Hadza. Jadi seolah-olah kalau ditulis sesuai suaranya ini sepertinya harusnya begini. Cuman ya dalam tulisan sebenarnya dia seperti ini. Ya mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tulisannya begini tapi kedengarannya seperti ini. Itu maksudnya. Oke. Poin yang kedua maksudnya adalah bunyi n pada akhir kata benda dalam bahasa Arab. Kitabun, baitun, masjidun yang tadi kita sudah sebutkan ya. Un, ada huruf n itu tanwin namanya, adalah menunjukkan indefinite particle atau isim nakiroh. Jadi isim nakiroh ini adalah sebuah istilah dalam pembelajaran bahasa Arab yang perlu kita ingat. Ya, isim nakiroh artinya adalah kata benda atau isim yang menunjukkan makna umum. Ya, makna umum tadi seperti kita bilang tadi kalau kita mau terjemahkan, ya misalnya kita bilang kitabun, maka kita bilang bukan buku itu tapi sebuah buku. Dia bermakna umum, sebuah buku, sebuah rumah, ya bermakna itu namanya makna umum ya, tidak tertuju pada satu buku. Ya, itu yang disebut dengan isim nakiroh. Yakni belum diketahui kekhususannya. Ya, bunyi n disebut dengan tanwin. Ya, pembahasan ini sebenarnya kalau kita sandingkan dengan pembahasan berlawanan ya mungkin akan lebih kita pahami. Ya, lawannya misalnya kita bilang begini. Apa perbandingan bandingnya antara kitabun, ya maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kita tulis kitabun, ya lawannya apa? Alkitab. Ya, tetapi ini kita belum ambil ya. Nanti kita akan ambil pada pelajaran berikutnya. Hanya saja ini kita jelaskan seperti ini supaya ada perbandingan ya. Dengan perbandingan mungkin akan lebih bisa dipahami. Kalau kita bilang alkitabu, kita bilang sebuah buku. Sedangkan kalau kita bilang kalau kita bilang kitabun ini sebuah buku, sedangkan alkitabu artinya buku itu sudah tertuju pada satu buku. Ya, itu perbandingan antara ya isim nakiroh dan nanti kita akan ambil lawannya yaitu isim ma'rifah. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah partikel a. Ya, yang tadi kita bilang apakah ya yang ditempatkan di awal kalimat mengubahnya menjadi bentuk kata tanya. Hadza baitun ya, ini sebuah rumah. Ini kalimatnya tidak bentuk pertanyaan. Setelah kita pakai a di depan ya maka menjadi bentuk pertanyaan yang butuh dijawab na'am atau la. Ya, apakah ini rumah atau apakah ini sebuah rumah? Ya, oke. Kemudian di sini dalam buku panduan ini ya antum sudah ada kosakata-kosakata baru. Ya, jadi kosakata baru ini ditaruh di buku panduan. Silakan dilihat, diperhatikan. Ya, ini harokatnya lengkap dengan harokatnya dan artinya. Baik. Nah, cukup sekian. Ya, kita bertemu di pelajaran yang kedua. Insya Allah.